So, ini ya tanaman masyarakat ini ya. Tanaman masyarakat ini. Tanaman masyarakat ini. Tanaman masyarakat ini. Tanaman masyarakat ini ya. Ribu lagi Indonesia. Ayo penonton bola, biar anak hati. Biar anak mati. Udah pingsan satu. Gara-gara itu kejamnya dirimu. Sedangkan negara ini sudah merdeka lebih dari 75 tahun, hampir 1 abad. Tapi apa yang dirasakan oleh petani? Tidak ada negara yang kuat tanpa kekuatan pangan. Dan pangan itu ada pada petani. Selamat datang kepada teman-teman buruh. Hidup rakyat! Hidup petani! Hidup mahasiswa! Balik kawan-kawan. Kita perjuangkan bersama kawan-kawan. Hidup petani! Hidup petani! Hidup SPI! Hidup SPI! Hidup SPI Agam! Kami tidak perlu janji. Untuk itu kita harus tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. Saya sendiri memiliki senjata, tapi senjata bapak-bapak tidak selamanya bapak miliki. Pangkat bapak-bapak tidak satikan rakyat. Sesama pejuang, sesama siakan kami. Kami cucu-cucu pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Hidup petani. Kami dari Aliansi Pejuang Reforma Agraria yang menggabungkan beberapa organisasi rakyat, organisasi tani, organisasi mahasiswa, dan beberapa NGO hari ini memperingati Hari Tani Nasional tahun 2022 dengan mengusung tema Laksanakan Reforma Agraria Sejati, percepat redistribusi tanah melalui mekanisme LPRA, berantas mafia tanah, dan kemudian tolak ataupun hentikan kriminalisasi petani dan pejuang agraria, serta hentikan perampasan tanah. Tema tersebut kami turunkan menjadi 4 isu besar, yakni isu pertama, lakukan dan laksanakan reforma agraria sejati. Kemudian kedua, berantas, tangkap dan adili mafia tanah yang sudah menggerogoti dan bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi kami rakyat dan petani, yang tentu saja ini menandakan ketika mafia tanah itu bergerak sedemikian rupa, maka kami menduga adanya ketumpulan hukum bagi mereka-mereka ini. Yang ketiga, hentikan kriminalisasi petani. Dan dari data kami 3 tahun terakhir ini ada 12 petani yang berhadapan dengan kriminalisasi, dan beberapa yang lainnya mendapatkan intimidasi yang secara sistematis dan struktur. Nah, ini tahun ini kami minta hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada pejuang agraria, petani, dan masyarakat adat. Keempat, utamakan pemenuhan hak-hak pada program-program strategis nasional dan program-program lainnya yang memang mendukung pembangunan di Indonesia.
Kelima, menolak keberlanjutan dari korporasi-korporasi yang merusak lingkungan, merusak tatanan kehidupan petani dan rakyat, khususnya keberlanjutan PTPN 2, PTPN 4, TPL, dan perusahaan Daily Mineral yang bagi kami aliansi ini menutup apa yang mereka lakukan, yaitu perampasan dan pemberhangusan pada lingkungan dan masyarakat adat. Sampai sekarang tetap melarat dan tetap susah. Kita nggak pernah takut. Bagi tempat, ya. Jadi kami memang dari sejak awal tadi dari jam 8 kami sudah menerima informasi. Semua perjuangan kan harus ada prosesnya, ya. Ada benar. Tanggal 7 akan datang, tidak mungkin. Ya, tujuan kami berharap pada hari ini dengan kehadiran Bapak Presiden Jokowi bisa mengambil alih langsung persoalan tani Sumatera Utara, karena secara nasional persoalan tani Sumatera Utara yang paling besar. Ya, maka kami berharap Bapak Presiden Jokowi untuk bisa melakukan semacam pressure dan membubarkan tim inventarisasi dan identifikasi yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara terkait tanah XHGU 5873,08 hektar. Begitu juga dengan tanah-tanah yang berkonflik dengan antara PTP 2, PTP 3, PTP 4 dengan rakyat, antara Bilson dengan rakyat, antara Alwasi dengan rakyat, antara Puskopat juga dengan rakyat. Dan banyak konflik agraria lainnya yang hari ini belum ada satu pun terselesaikan. Jadi kami berharap besar bahwa dengan kedatangan Bapak Presiden Jokowi ke Kota Medan Sumatera Utara ini ada harapan, ya ada titik terang di dalam penyelesaian tersebut. Terkait dengan XHGU PTPN 2, data yang saya miliki terdapat 5.873 hektar yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN 2 dan statusnya dikuasai langsung oleh negara. Dari luas tersebut,
3.104 hektar belum memperoleh izin penghapus bukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak, sedangkan sisanya seluas 2.768 hektar telah memperoleh izin penghapus bukuan. Karena itu dalam rapat terbatas ini kita akan fokus untuk membicarakan percepatan penyelesaian lahan ex-HGU PTPN 2 baik yang telah memperoleh izin pembukuan maupun yang belum. Tapi sejalan dengan itu saya minta Kementerian BPN untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah ex-HGU PTPN 2 untuk menghindari spekulasi tanah. Sehingga tanah ex-HGU PTPN 2 betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau dilakukan inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini tolong betul-betul ada inventarisasi, ada verifikasi ulang. Berkaca dari kasus Sumatera Utara ini, saya minta kepada seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan Pemda, pemerintah daerah untuk menertibkan administrasi, tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimilikinya. Sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanian berlarut-larut, apalagi memunculkan konflik antar warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, dan saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat daerah di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya sehingga tidak berlarut-larut. Saya disuruh keluar aja. Setelah dari sini mereka ada mengasih solusi nggak atau? Solusinya nggak ada. Cuman disuruh pergi aja. Ya. Berarti cuma disuruh pergi aja nih, Pak? Pak? Disuruh pergi, disuruh keluar. Kalau nggak mau keluar dipaksa. Ya inilah seperti ini kejadiannya. Pak, ini kan banyak nih barang-barang yang diangkat. Ini yang angkat siapa nih, Pak? Ini dari orang itu sendiri. Nggak kenal. Nggak tahu. Ini mau dibawa kemana katanya, Pak? Orang barang. tahu, saya pun belum ditunjukkan mau ditaruh di mana kami. Kami tidak mau. Jadi harapannya Harapannya ini diselesaikanlah berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak perlu tuh pimpinan PTPN 2 itu angkat. Tahan dia. Semena-mena terhadap kami. Sebenarnya ini HGU. HGU-nya untuk perkebunan atau untuk? HGU jelas untuk perkebunan. Tetapi ini kan berdasarkan Perpres 62 tahun 2011 bahwa tata ruang ini sudah tidak dimungkinkan lagi untuk perkebunan. Jadi kenapa tidak dilepas saja oleh PTP 2, Bang, kalau memang udah nggak bisa lagi di perkebunan? Nah ini kan berakhirnya tahun 2028. HGU ini berakhirnya tahun 2028. Nah oleh karena itu PTPN 2 melalui Kementerian BUMN melakukan penyesuaian karena ini sudah tidak peruntukannya untuk kebun lagi, maka disesuaikanlah untuk pembangunan properti. Mau jadi apa, Bang, rencananya? Oh, pembangunan properti. Perumahan mewah begitu, Bang? Properti ya, properti. Ada plaza, ada rumah mewah. Ya, properti. Karena ini kan bidang ruh. Jadi pembangunan ini kan sesuatu yang satu keniscayaan. Tidak mungkin kita menghambat pembangunan. Iya, Bapak mau sorok aku. Bapak lilis pakai ini aku rela. Insya Allah aku mati husnul khotimah.
Bapak nggak percaya? Silakan. Aku biar duduk di sini, aku tidur. Masalah Bapak ini, woi. Kok lari Bapak? Woi, lari ke Bapak. Iya. Bapak aparat. Ada Bapak kalau kembali ke masyarakat ya, Pak. Bapak bakal kembali ke masyarakat ya. Bapak bakal kembali ke masyarakat. Bagaimana Pak orang tua saya? Anak saya. Silakan Ibu foto. Anak saya Bapak. Tadi kan sudah jelaskan tadi. Ada surat perintah dari Bapak. Anda bisa bekerja ini. Kami dihalangi mahanya sebagai Pak, berikan penjelasan Pak. Kami kejar Anda. Kami terus minta penjelasan Anda. Silakan Anda ke belakang, kami makin banyak kami tanya di sana Pak. Makin banyak yang akan kami tanyai. Lokasi ini akan dijadikan proyek pembangunan perumahan elit dengan nama Kota Deli Megapolitan. Kerjasama antara PT PN2 dengan PT Ciputra atau anak perusahaannya Citraland. Seperti itu. Yang luasannya itu lebih kurang sekitar 8.000 hektar. Nah ini hanya sebagian kecilnya saja. Ya, hanya sebagian kecilnya sekitar 7 hektar ini saja. Begini masalahnya, bagaimana dengan yang 8.000 hektar yang akan dijadikan pada objek pembangunan Kota Deli Megapolitan itu. Dari sini ada Pak Sulaiman dan Pak, mohon maaf Pak Alis Nala. Iya, Bapak siapa? Kami kuasa hukumnya. Ini sudah dengar sendiri kan? Nah, sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang berlaku di lingkungan PT PN2, pensiunan yang tidak diberikan santunan hari tua tetap berhak menempati rumah dinas. Kan seperti itu. Nah, kemudian kan ada sama-sama kita ketahui fakta hukum bahwasanya ada 5.823 hektar lahan PT PN2 tidak diperpanjang. Ya, nah, berdasarkan dokumen dan informasi yang kami dapat dari pensiunan dan dokumen lain yang kami dapat, nah diyakini memang lahan ini adalah ex-HGU. Nah, karena lahan ini adalah ex-HGU, tentu kan para pensiunan yang berdasarkan rekomendasi panitia B+ yang dibentuk oleh gubernur pada saat itu, pensiunan maupun karyawan aktif pada saat itu yang memohonkan agar rumah dinas itu dimohonkan untuk menjadi milik mereka. Nah, inilah salah satu lokasi yang kami yakini yang merupakan ex-PTPN 2 dan seperti itu. Artinya pensiunan yang saat ini tinggal di sini mempunyai hak kesempatan untuk memiliki tanah. Nah, karena tanah itu kita mempunyai kesempatan, nah tentunya dan yang berdasarkan dokumen yang kami miliki sudah ada mekanisme di Kementerian BUMN bahwasanya rumah ini juga bisa dilepaskan, dihapusbukukan kepada pensiunan. Yang berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebenarnya harga rumah ini yang asli dari PT PN2 cuma dihargai Rp1.